Memperingati hari ulang tahun ke-494 DKI Jakarta, Pemprov DKI menggelar upacara di halaman kantor Balai Kota DKI Jakarta. Gubernur Anies Baswedan sebagai inspektur upacara juga meminta seluruh warga DKI tetap berjuang melawan gelombang pandemi COVID-19. Perayaan Hari Ulang Tahun DKI Jakarta tahun ini mengusung tema Jakarta Bangkit dengan makna upaya pemulihan ekonomi dan kesehatan menuju kota berketahanan dan berkelanjutan. Selamat ulang tahun kepada seluruh warga kota ini. Sudah hampir 500 tahun perjalanan kota Jakarta, penuh dengan dinamika. Tapi saya tadi sampaikan bahwa salah satu karakter penting dari warga Jakarta adalah karakter tangguh, karakter ulet, karakter tidak menyerah. Dan mari kita disiplin menjalankan semua protokol kesehatan demi keselamatan kita semua. Selama masa pandemi, Anies tetap mengimbau kepada seluruh warga DKI untuk tetap semangat dan disiplin melindungi diri dari paparan COVID-19. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Herdiansyah, Syahrul Romadoni, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kami memohon maaf karena kesalahan teknis yang terjadi beberapa saat yang lalu. Dan baru saja yang Anda saksikan adalah bagaimana Pemprov DKI Jakarta merayakan atau memperingati Hari Ulang Tahun DKI Jakarta ke-494. Memang meskipun dirayakan di tengah pandemi COVID-19, memang ini tidak mengurangi kekhidmatan peringatan dari Hari Ulang Tahun DKI Jakarta ke-494. Meski demikian, pemirsa, angka COVID-19 di ibu kota ini kian mengkhawatirkan dan beberapa hari yang lalu angka COVID-19 di DKI Jakarta terus melonjak hingga membuat hari ulang tahun ke-494 ini harus dirayakan secara sederhana. Berikut liputannya. Sudah lebih dari 1 tahun pandemi COVID-19 melanda. Tepat pada hari ulang tahun Jakarta yang ke-494, ibu kota masih dihantui suasana pandemi. Bahkan mulai mengkhawatirkan. Tingkat hunian Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat yang merupakan tempat isolasi pasien COVID-19 dengan gejala ringan hampir penuh terisi. Sejak pagi tadi tercatat sebanyak 852 pasien masuk ke Wisma Atlet dengan catatan ketersediaan tempat tidur mencapai 900 atau bed occupancy rate mencapai 86%. Hal ini disebabkan peningkatan secara signifikan kasus positif corona khususnya di Jakarta. Hari ini dan kemarin memang ini sudah 8 hari terakhir memang kita monitor di UGD tiap hari memang masih tinggi pasien yang masuk. Jadi rata-rata masih di atas 600. Semalam juga sehari dilaporkan pagi tadi masuk pasien baru 852. Jadi ini suatu angka yang drastis juga, termasuk sepanjang rumah sakit darurat ini berdiri ini termasuk. Sementara itu, tempat isolasi tambahan bagi pasien positif COVID-19 telah disiapkan. Sejak Senin sore, Rusun Nagrak Cilincing, Jakarta Utara telah dioperasikan sebagai tempat isolasi bagi pasien positif COVID-19 tanpa gejala. Rencananya Rusun Nawan Nagrak ini juga akan menampung rujukan pasien dari sejumlah wilayah di DKI. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, siapa di antara Anda warga Jakarta yang masih suka berjalan-jalan di tengah malam menikmati gemerlap Jakarta? Sepertinya Anda harus menahan terlebih dahulu dikarenakan Pemprov DKI Jakarta menerapkan aturan untuk pembatasan jam malam. Di mana ada 10 ruas di DKI Jakarta ini yang diberlakukan jam malam dari pukul 9 hingga pukul 4 dini hari. Sementara itu, kebijakan ini diambil dikarenakan meningkatnya kasus pandemi COVID-19. Tingginya angka positif di DKI Jakarta dan untuk mencegah persebaran COVID-19 di ibu kota, jam malam pun diberlakukan di sejumlah wilayah.
Dirlantas Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta terbitkan aturan pembatasan lalu lintas di ibu kota. Aturan mobilitas ini berlaku sejak malam tadi, mulai pukul 9 hingga pukul 4 dini hari di 10 titik ibu kota. Apabila nantinya angka COVID-19 ini menurun, nantinya penyekatan ini akan diberhentikan. Namun apabila angka penyebaran COVID-19 ini nantinya akan meningkat, dari pihak Satuan Tugas COVID-19 ini akan terus memberlakukan penyekatan di 10 titik di ibu kota Jakarta. Saya bingung juga ya Mbak ya, saya juga kan ojol online ya kan, kalau misalkan ditutup kita nyari duitnya di mana buat makan. Ikut aturan pemerintah aja ya, karena ini kan prokes, demi kebaikan semua sih. Selain kawasan Cikini, kawasan Jalan Sabang juga terkena pembatasan mobilitas. Kawasan ini pun sepi, tidak seperti biasanya yang ramai oleh warga yang berwisata kuliner malam. Menurut Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo, pembatasan mobilitas di sejumlah titik terbukti mengurangi kerumunan warga. Laporan dari kawasan-kawasan yang kita laksanakan pembatasan mobilitas, termasuk di kawasan Sabang ini, ternyata alhamdulillah pembatasan mobilitas ini sangat efektif, bisa merubah situasi atau keadaan. Kawasan-kawasan yang 10 titik tadi yang memang adalah kawasan yang biasanya selama ini ada kerumunan-kerumunan yang melanggar protokol kesehatan, dengan adanya pembatasan mobilitas ini kemudian menjadi lebih sepi ya, dan sesuai dengan aturan. Adapun 10 ruas jalan yang dibatasi mobilitasnya adalah kawasan Bulungan, kawasan Kemang, Jalan Gunawarman, dan Jalan Suryo, Jakarta Selatan. Di Jakarta Pusat, kawasan yang dibatasi adalah Sabang, Cikini, dan Asia Afrika. Di Jakarta Timur, daerah yang dibatasi adalah kawasan Banjir Kanal Timur. Kawasan Kota Tua di Jakarta Barat pun ikut dibatasi. Sementara di Jakarta Utara, wilayah yang dibatasi adalah Boulevard Kelapa Gading dan kawasan Pantai Indah Kapuk. Dari Jakarta, Pemirsa, banyak sekali yang kita cintai dari Jakarta, tapi banyak juga PR yang masih harus kita lakukan. Bukan tanggung jawab Pemprov saja, tapi juga kami sebagai warga juga harus turut bahu-membahu memperbaiki agar nantinya Jakarta bisa menjadi kota yang nyaman. Namun yang penting pemirsa adalah menjaga kesehatan Anda dengan mentaati protokol kesehatan dan juga terus memakai masker. Abang punya pantun, ada pohon kayu digigit onta, kayu dipahat dibuat rakit. Selamat ulang tahun untuk ibu kota tercinta. Warganya sehat, Jakarta bangkit. Kita kembali ke Abang Abe dan juga Mpo Stefani. Silakan Abang Po. Baik, terima kasih Bayu Pradana atas informasi dan pantunnya. Dan terima kasih juga sebelumnya ada Angelica Devagam yang membawakan informasi seputar Euro 2020. Iya, harapannya ibu kota Jakarta berulang tahun, ya corona segera berakhir gitu ya.